Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tresna Arum. Saya sebagai peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan untuk Angkatan 4 Prodi PPKN. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang berlokasi di SMA Negeri 3 Brebes, khususnya untuk kelas 12 IPA 1. Nah, materi yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dengan metode pembelajarannya adalah project based learning, dan media yang akan saya gunakan adalah video dan PowerPoint yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saksikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti. Jangan lupa pada pukul 12 nanti untuk menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk mata pelajaran PPKN di jam yang pertama ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apakah hari ini kalian semua masih semangat? Coba untuk memastikan semuanya berdiri, bisa? Ya. Saya tanya, silahkan, masih semangat anak-anak? Masih semangat, luar biasa, yes! Ya, terima kasih, duduk kembali. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, kita awali dengan doa seperti biasa. Saya ingin salah satu untuk pimpin doa. Bisa? Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah pimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar sampai selesai. Hari ini masuk semua anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua, kita bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan lancar ya. Kemudian untuk materi hari ini saya akan menyampaikan materi baru tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tujuan materi pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian semua nanti mampu untuk menguraikan apa arti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, diharapkan kalian semua nanti mampu untuk menganalisis bagaimana proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, materi kali ini tentunya berkaitan dengan materi di kelas 11 pada tahun yang lalu ya, tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, di kelas 12 ini kita ketemu lagi dengan materi yang sama tentang hukum, hanya saja tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membentuk kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Bisa dimulai dengan cepat saat ini? Masing-masing kelompok 4 anak. Silahkan duduk mengelompok dulu sebelum saya lanjut. Sudah duduk mengelompok ya? Sudah. Nah, setelah duduk mengelompok, nanti akan saya tampilkan video yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, diharapkan nanti setelah kalian mengamati video yang akan saya tampilkan, punya gambaran sebetulnya materi hari ini kita ini mau dibawa kemana ya. Bisa dimulai ya, saya tayangkan dulu.
Silahkan diamati video yang akan saya tayangkan ini. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi adik-adik, mohon diperhatikan semua. Adik-adik tahu kan, saya ketika ya, dia pertama, akhirnya apa lagi? Cuma adik kebalikan. Iya kan sudah pagi-pagi sama ibu sepeda motor. Nah, kalau dia masuk polsek, makanya sampai pagi-pagi sampai sekolah. Ada kami dengan hukum dengan sampai lapor. Iya deh, itu ada. Perlindungan terhadap korban maupun saksi itu diatur tersendiri di pasal nomor 31 tahun 2014 yang mana dimaksud korban di dalam pasal tersebut adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun kerugian yang diakibatkan pidana. Itu suatu kewajiban untuk adik. Nah, sekarang adik-adik bisa menentukan isi dan adik-adik. Karena adik-adik tidak bisa menentukan isi dan STNK juga pelanggaran semakin baik dan tidak menggunakan elok, maka adik-adik saya Cuma air papian turunnya sudah kami lambat, ditilang rumah. Wah, kayak kok yang sudah ibu itu kayak Nah, ini pelajaran buat adik-adik agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Yang pertama, sebelum berkendara, adik-adik harus melengkapi surat-surat musim, STNK yang wajib dibawa. Lalu menggunakan helm SNI dan juga jangan melanggar traffic light. Itu demi keselamatan adik-adik sendiri, juga demi kelancaran berlalu lintas. ada pasalnya nggak, Pak? Ya tentu ada. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, adik-adik tidak mempunyai SIM. Itu ada di pasal 281. Lalu adik-adik tidak bisa menunjukkan STNK yang ada di pasal 288 ayat 1. Selanjutnya, adik-adik penumpang tidak menggunakan helm. Ada di pasal 291 ayat 2. Lalu adik-adik juga menerobos traffic light yang ada di pasal 287 ayat 1 yang semuanya tertera di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bisa, kami paham. Waduh, sampai kantor saya. Setelah kalian amati video pembelajaran tadi, ini saya bagikan LKPD. Silakan nanti tuangkan dalam LKPD apa yang kalian amati dari video tadi. Tentunya yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba saya panggil satu persatu, kelompok satu maju ke depan untuk menulis di LKPD-nya ya. Ini LKPD.
LKPD-nya. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 3. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan ke depan. Saya beri waktu 2 menit untuk menuangkan di LKPD-nya tentang hasil pengamatan video tadi. Kira-kira video tadi itu menggambarkan tentang apa? Nanti kalau sudah, saya tunjuk per kelompok untuk menyampaikan di depan, ya. Bisa? Ya. Nah, itu. Yang ini. Sudah siap ya? Sudah siap semua kelompok? Ya, coba saya tunjuk kelompok mana dulu yang sudah siap untuk menyampaikan hasil pengamatannya, kelompok 1, 2, atau 3, atau 4 dulu untuk menyampaikan hasil dari pengamatan video tadi. Kira-kira itu tentang apa? Kelompok 2, boleh silakan ke depan menyampaikan. Di depan sini disampaikan. Iya, di depan. Seperti biasa menyampaikan apa yang diamati tadi itu tentang apa? Video tadi tentang apa? Ya, di sini. Coba masing-masing kelompok dengarkan ya. Yang disampaikan oleh kelompok 2, kira-kira betul atau tidak hasil pengamatannya. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Kavin Datangkani dari kelompok 2. Ya. Silakan. Saya kan video tadi menggambarkan peran Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketertiban lalu lintas dengan memberhentikan pengendara motor yang tidak menggunakan helm, juga yang tidak mempunyai SIM dan tidak mempunyai surat STNK. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sudah? Tidak ada lagi yang lain? Sudah. Silakan duduk. Kelompok lain ada yang punya pendapat lain? Kira-kira dari tayangan tadi selain menjelaskan tentang peran dari polisi, kira-kira apa? Ada enggak yang bisa menambahkan? Dari peran polisi tadi. Kelompok 1 mau menyampaikan? Polisi tadi? Tadi yang ditayangkan tentang apa? Ya, peran polisi kan? Ada kelompok 1 yang menyampaikan? Silakan ke depan. Perkenalkan dari kelompok berapa? Saya Perlana dari kelompok 1. Ya. Peran polisi tadi adalah menggambarkan peran polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketertiban berlalu lintas dengan memberhentikan pengendara motor yang tidak memakai helm dengan menilang pengendara tersebut. Meskipun pengendara berusaha membujuk dan merayu dengan memberikan uang damai untuk tidak menilangnya, tapi tetap seorang polisi menilangnya karena ini bukti pelanggaran. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, kelompok 1 menyampaikan ketika sedang menjalankan tugasnya polisi diberi uang damai tapi tetap tidak berpengaruh ya. Tetap menjalankan tugasnya untuk menilang bagi para pengendara yang tidak lengkap surat-suratnya. Untuk kelompok 3 bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Ada? Silakan ke depan. Peran penegak hukum polisi yaitu lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan negeri. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 4? Mau menambahkan lagi atau bagaimana? Ya? Cukup?
Ya, kalau sudah, saya akan melanjutkan tentang PowerPoint yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba silakan amati apa yang nanti akan saya tampilkan ya. Diharapkan nanti setelah saya tampilkan, masing-masing kelompok nanti akan membuat semacam produk atau makalah yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum dengan cara menyusun mind mapping-nya ya. Bisa dimulai? Oke, kita mulai. Coba perhatikan. Jadi untuk materi hari ini dalam PowerPoint kita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, materi pokok di sini subpokoknya adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kemudian yang kedua subpokok materinya adalah apa arti penting perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu peran lembaga penegak hukum. Kita lanjut lagi. Indikator dari materi tersebut, coba perhatikan untuk indikator yang pertama ini, memaparkan konsep perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian indikator yang kedua, menguraikan dengan menggunakan HOTS, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan dengan menggunakan HOTS peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, hakim, kejaksaan, KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ini indikator dari materi yang ketiga ini, ya, tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kita lanjut lagi ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini tadi sudah saya sampaikan secara lesan. Saya ulang lagi di sini dalam PowerPoint, yaitu setelah mengamati tayangan video pembelajaran dan materi PowerPoint tadi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Itu yang pertama tujuannya. Jadi paham ya untuk tujuan pertama ya. Diharapkan kalian semua nanti bisa menjelaskan apa itu perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, diharapkan kalian semua bisa menguraikan arti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis proses perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang keempat di sini menyajikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, untuk poin yang keempat itu, tadi saya sampaikan masing-masing kelompok membuat semacam mind mapping, rencana penyusunan sebuah makalah yang berkaitan dengan materi ini, yaitu apa? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bisa dipahami ya tujuannya ya? Nah, kita lanjut lagi. Ya. Nah, kita masuk ke subpokok yang pertama, yaitu apa? Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebetulnya pengertian dari perlindungan dan penegakan hukum itu? Nah, menurut Simanjuntak, coba perhatikan di sini. Perlindungan dan penegakan hukum ini sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini pengertian dari apa? Perlindungan dan penegakan hukum. Menurut siapa? Iya. Paham ya? Bisa dilanjut? Bisa. Kita lanjut. Dari pengertian ini, di dalamnya mengandung unsur. Apa itu unsurnya? Coba lihat pada tayangan ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Unsur yang pertama apa? Coba dibaca. Iya. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Itu unsur yang pertama. Ya. Kita lihat unsur yang kedua. Dari pengertian tadi apa unsurnya? Ya. Adanya jaminan kepastian hukum. Dan unsur yang ketiga apa?
Iya, jadi dalam perlindungan hukum itu selalu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, unsurnya apa? Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, inilah yang disebut dengan unsur-unsur perlindungan hukum di Indonesia. Ada 4 unsur, diingat-ingat ya. Nah, ini kita lanjut lagi yang berikutnya tentang arti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kira-kira untuk apa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu? Coba lihat yang pertama ini apa? Ya, yang pertama adalah, coba dibaca salah satu. Yang pertama ini tegaknya apa? Supremasi hukum. Itu arti penting yang pertama, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya apa? Dalam penyelenggaraan negara kita selalu berdasarkan pada undang-undang, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Demikian juga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, diperlakukan sama di dalam hukum. Itu pasal 27 ayat 1. Nah, ini dasar hukumnya ya, dasar hukum tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bisa dilanjut? Oke, yang kedua, kira-kira apa arti pentingnya ini? Coba dibaca. Tetap tegaknya keadilan. Dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum ini, yang kedua adalah untuk menegakkan keadilan supaya adil ya, di mana-mana ya. Paham ya? Kita lanjut lagi, yang ketiga kira-kira apa arti pentingnya ini? Yang ketiga, coba baca. Ya, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kalau kita amati, hukum itu membatasi kesewenang-wenangan. Supaya tidak bertindak sewenang-wenang, itulah hukum diciptakan ya. Kita ingat dulu di materi kelas 11 ya, sudah saya sampaikan dulu di kelas 11 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, ini ada kaitannya bahwa materi kita itu tentang apa? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam konstitusi kita, yaitu pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum ya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu apa? Ini peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, kira-kira yang disebut sebagai penegak hukum itu siapa di negara kita? Ya, yang pertama adalah siapa ini? Polri. Seperti tadi video yang sudah saya tayangkan, di situ menggambarkan apa tadi? Tugas dari seorang polisi. Nah, di antaranya tadi ya, melakukan ketertiban dalam berlalu lintas. Apabila ada pengendara yang tidak lengkap, maka dia punya hak untuk memberhentikan, untuk menanyakan surat-surat kendaraannya ya. Nah, jadi di sini disebutkan Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah, itu tugas dari seorang Polri. Kita lanjut ya. Nah, sesuai pasal 16, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khusus yang membahas tentang apa ini? Kepolisian Republik Indonesia. Disebutkan bahwa Polri punya kewenangan. Apa itu kewenangannya? Coba dibaca. Ya. Jadi polisi punya kewenangan untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita seseorang. Ya. Kemudian yang kedua apa ini? Coba baca. Iya, jadi polisi juga punya hak untuk melarang siapapun
untuk masuk ke TKP, ya, tempat kejadian perkara. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak merusak TKP-nya, ya. Itu tugas dari seorang polisi. Kemudian yang ketiga, coba lihat ini. Iya, jadi polisi juga punya kewenangan untuk membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian yang keempat, saya lanjut lagi, menyuruh berhenti. Nah, ini salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, untuk penegak hukum yang lain kira-kira apa coba? Bisa enggak menyebutkan selain Polri? Iya, satu kejaksaan, kemudian advokat, betul. Kemudian kelompok tiga hakim, kelompok satu bisa menyebutkan yang lain siapa itu penegak hukum? Iya, yang kelima ya, yaitu KPK. Apa itu KPK, Mas? Iya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok satu. Nah, itulah yang disebut sebagai penegak hukum di Indonesia. Diharapkan nanti masing-masing kelompok untuk menyusun sebuah mind mapping, menyusun tentang apa tadi? Makalah yang berkaitan dengan ini, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bisa dimulai, silahkan untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing menyusun mind mappingnya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Iya. Ada kesulitan tidak? Tidak ada? Bisa ya menuangkan dalam mind mappingnya? Ditentuin sesuai kita pilihnya. Iya, tadi lembaga penegak hukum kan macam-macam. Silahkan pilih salah satu. Iya, bisa memilih salah satu. Kemudian nanti tuangkan di sini. Ya. Untuk kelompok 4 bagaimana? Ada kesulitan tidak? Jadi yang saya minta paham ya, menyusun rencana pembuatan makalah. Temanya silahkan disesuaikan. Ya. Sambil ditulis di antara ini. Tadi lembaga penegak hukum kan ada 5 ya, silahkan pilih. Kira-kira yang mana? Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan tidak? Apa temanya? Coba tentang apa? Ya, yang mana yang mau diambil? Tadi penegak hukum kan ada 5 di antaranya. Ya, mau ambil yang mana? Silakan tentukan. Yang mana? Ya, yang kedua boleh, silakan. Nanti tuangkan dulu di sini. Boleh, sesuaikan. Bisa ya? Untuk maju ke depan? Boleh gantian. Ya, dari kelompok 1. Sudah siap untuk masing-masing kelompok menyampaikan mind mappingnya? Ya, yang kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 2? Oh, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, sudah siap? Boleh. Untuk menyampaikan mind mappingnya dalam membuat makalah. Silakan, ya. Ya, boleh. Mengumpulkan referensi atau bahan. Ketiga, menulis makalah dengan cara sistematis. 4, menyunting makalah. Sudah. Ya, kira-kira dari kelompok berapa? 2. Kita beri aplaus dulu, ya. Kelompok lain ada yang mau menambahkan dari pendapat kelompok 2, silakan. Kira-kira ada enggak? Ya, silakan duduk dulu. Kelompok 1 mau menambahkan? Boleh menambahkan. Dari langkah yang disampaikan kelompok 2, kira-kira ada enggak yang belum tersampaikan? Apa itu langkahnya? Kelompok 1 silakan kalau mau menambahkan.
Menemui kesulitan? Coba lihat seperti apa sini. Kelompok 4 boleh, silahkan. Kita dengarkan dari kelompok 4 ya. Silahkan masuk ke depan. Kenalkan, nama saya Saudari Mahasiswa dari kelompok 4. Langkah-langkah menulis makalah. Yang pertama, menentukan tema makalah. Yang kedua, mengumpulkan bahan atau referensi. Yang ketiga, menentukan judul makalah. Yang keempat, menulis makalah secara sistematis. Yang kelima, studi makalah. Sudah. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 4 yang tadi sudah menyampaikan hasil mind mappingnya, ada enggak yang mau menambahkan? Kelompok 1. Atau mau menyanggah boleh. Pendapat dari kelompok 2, silahkan sampaikan. Kelompok 1. Tidak usah malu-malu, silahkan di depan sampaikan, boleh. Ya, silahkan, supaya waktunya tidak habis, agak cepat. Kalau memang ada yang tidak pas, silahkan sampaikan di depan. Kelompok 1 atau ini, silahkan. Kita dengarkan kelompok 1 ya. Ini mau menyanggah atau menambah? Menyanggah. Oh ya, menyanggah. Silahkan dengarkan semuanya. Perhatikan. Perkenalkan. Nama saya Baru Anam dari kelompok 1. Saya ingin menyanggah pernyataan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Menulis makalah sistematik seperti apa? Ya. Terus sudah. Oh, berarti menanyakan ke kelompok tadi kelompok 2 dan 4. Sudah. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya. Kita beri aplaus semuanya. Kira-kira dari tanggapan kelompok 1, kelompok 2 dan 4 bagaimana? Bisa menerima tidak? Tadi menanyakan menyusun makalah dengan sistematis. Yang dimaksud kelompok 1 sistematis yang seperti apa? Coba sampaikan. Kelompok 2 dan kelompok 4. Apa itu maksud dari sistematis? Boleh, silakan kelompok 2, ayo. Atau kelompok 4. Ya, silakan. Agak cepat ya, nanti waktunya habis. Silakan salah satu kalau memang mau menjelaskan maksud dari sistematis, kelompok 2 atau kelompok 4 dulu. Atau kelompok 3 mau menambahkan? Yang dimaksud tadi sistematis seperti apa? Kelompok 3? Boleh, silakan. Kita dengarkan dulu kelompok 3 ya. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Zawa Aulia Gunawan dari kelompok 3. Ingin menjawab tentang pertanyaan kelompok 1, yaitu makalah yang secara sistematis. Sistematis menurut kelompok 3 itu yaitu rinci, detail, urut, dan dapat dimengerti. Sudah? Ya, kita beri aplaus. Kelompok 3, menurut kelompok 3 itu sistematis, rinci. Ya. Terus apa lagi? Urut. Kelompok 2 menambahkan lagi? Kelompok 2 bagaimana? Silakan ke depan sini. Langsung saja, enggak apa-apa sini, Mbak. Ayo supaya waktunya tidak habis terbuang. Agak cepat gerakannya. Siapapun boleh menyampaikan. Silakan ke depan. Enggak apa-apa. Kita dengarkan ya dari kelompok 2. Silakan. Iya. Kelompok 2. Pertanyaan kelompok 1. Yang dimaksud dengan menulis makalah secara sistematis adalah urut langkah-langkahnya. Yang pertama, tema atau judul. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, pembahasan masalah. Yang keempat, uraian. Ya,
Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi, terima kasih. Duduk. Kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1 yang dimaksud sistematis itu seperti apa, ya. Kelompok mana ini yang belum maju kira-kira ya? Kelompok 4? Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Cukup? Kelompok 3? Tidak ada? Kelompok 2? Cukup? Ya, sekarang kalau sudah cukup, kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Ya, dari hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan dalam menyusun apa? Mind mapping sebuah makalah. Coba kita simpulkan bersama-sama. Kelompok 1 tadi. Langkah yang pertama apa kelompok 1? Menentukan tema. Jadi langkah yang pertama kita samakan semua. Yang pertama yaitu menentukan tema. Kemudian yang kedua apa? Ya, kita samakan menentukan judulnya. Kira-kira judulnya apa? Ya. Kemudian yang ketiga? Ya, mencari atau menemukan referensi untuk menulis sebuah makalah. Ya, kita samakan semua ya, supaya nanti hasilnya bagus dan maksimal dalam menyusun sebuah makalah. Yang keempat, kita simpulkan lagi. Ya. Yang keempat inilah yang tadi kita bahas bersama, menulis makalah secara sistematis. Nah, sistematis itu seperti apa? Tadi urut ya, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kelima, kesimpulannya apa? Sunting makalah. Kalau sudah kita susun semuanya, kita edit ya, atau kita sunting sehingga nanti akan menghasilkan apa? Makalah yang baik sesuai urutannya ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini dalam menyusun sebuah produk, yaitu makalah yang berkaitan dengan materi kita hari ini, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira untuk menyusun makalah ini untuk minggu depan sudah siap ya untuk menyampaikannya? Ya, kalau sudah siap, karena waktu kita tidak lama, kita harus mengakhiri pembelajaran ini ya. Kita kembali lagi duduk seperti semula, silakan. Ya, duduk sudah. Jadi pembelajaran hari ini karena waktu kita tidak banyak ya. Kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan ya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa apa yang saya minta tadi, minggu depan makalah sudah siap untuk disajikan ya, yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bisa ya semuanya? Bisa. Oke, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kembali ya. Salah satu untuk pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk minggu depan hasilnya sudah siap disajikan. Silakan pulang.